Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah menakdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Kesehatan adalah nikmat kedua setelah iman. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih menganugerahkan dua nikmatnya yang paling besar kepada kita semua. Adapun salawat serta salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Sebenarnya saya lama belum ngajar di sini, ibu-ibu, ya, sudah lama. Ibu ada yang masih kenal saya, Bu? Bu? Masih. Apa udah lupa? Dulu kan saya rutin ngajar ibu-ibu ya. Mungkin 4 tahun yang lalu kali ya. Kalau bapak-bapak memang jarang ketemu, Pak ya. Saya tahu dulu, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Juliansyah. Saya tinggal di Villa Indah Permai. Pak Hari pernah silaturahmi ke rumah saya dengan Bu Ida. Saya asal dari Jawa Barat, Cianjur. Background pendidikan saya dari International Islamic University Kuala Lumpur, Malaysia. IIU. Nanti silakan spelling English. Nah, salah satu teman kuliah saya, Sapi Antonio, seorang ekonom. Ya. Nah, beliau jurusan ekonomi. Aktivitas saya sebagai dosen Muhammadiyah dan Dewan Dakwah dan juga sebagai dai. Menikah, anak baru 10. Dari satu. Alhamdulillah belum buka cabang. Kenapa saya belum buka cabang? Karena saya suami istiqomah. Ikatan suami takut mama di rumah. Keinginan ada, nyali yang belum ada. Sama dengan bapak-bapak ya. Keinginan lah menggebu, nyali yang belum ada, masalahnya. Enggak begitu juga sebenarnya. Ya Bu, Ibu ada yang masih kenal saya Bu? Oh, udah lupa, dulu kan saya kalah, ngajar lama ngajar di sini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian akidah ini saya ingin menjelaskan satu ayat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 6, surat 30 ayat 6. Allah berfirman kepada kita, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Janji Allah tidak akan mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya atau kurang meyakini janji Allah. Nah, jadi maksud dari surat Ar-Rum ayat 6 ini, kalau Allah berjanji kepada kita, pasti Allah akan menepatinya. Tidak mungkin prank, ya, tidak mungkin hoax, pasti. Ayat ini ada asbabul nuzul, ya, Bapak tahu kan dan Ibu asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ayat ini asbabun nuzulnya pada tahun 615 Masehi terjadi perang besar antara dua superpower waktu itu, Persia dan Romawi. Pada peperangan tahun 615 Masehi itu orang beriman Rasulullah mendukung Romawi dengan alasan sama-sama agama Samawi. Sementara orang Quraisy mendukung Persia, sama-sama menyembah berhala. Dalam peperangan itu kalahlah Romawi oleh Persia. Maka Allah berjanji di surat Ar-Rum ayat 3, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun.
Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi pada tahun 615 Masehi. Tapi Allah berjanji wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Nanti setelah kalah mereka akan menang. Kapan? Kapannya ada di ayat keempatnya, fi bid'is sinin, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Itu terbukti benar. Pada tahun 622 Masehi akhirnya Romawi bisa mengalahkan Persia. Berarti ketika Allah berjanji itu pasti benar, nggak mungkin bohong. Nah, ketika turun surat Ar-Rum ini terjadi pertaruhan. Waktu itu pertaruhan masih boleh antara Sayyidina Abu Bakar dengan tokoh Quraisy dengan pertaruhan 10 onta. Kalau dalam 10 tahun Romawi tidak bisa mengalahkan Persia, Sayyidina Abu Bakar harus membayar 10 onta. Kalau Persia dalam 10 tahun tidak kalah oleh Romawi, maka orang Quraisy harus membayar kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini terdengar oleh Rasulullah. Kata Rasul apa? Wahai Abu Bakar, tambahkan pertaruhannya 100 onta. Dan terbukti pada tahun 622 Masehi, berarti tahun ke-7 terjadi peperangan, kalahlah Persia oleh Romawi. Nah, ini backgroundnya, inilah kronologisnya atau asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi maknanya apa? Ketika Allah berjanji kepada kita, itu sifatnya pasti Allah akan menepati. Nah, disinilah saya akan mengungkapkan ada 10 janji Allah kepada kita. Kalau kita meyakini 10 janji Allah kepada kita, hidup bapak ibu akan tenang, hidup bapak ibu akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, janji Allah kepada kita ada dalam surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, surat 13 ayat 28 itu janji Allah kepada kita. Allah berjanji kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi maknanya apa? Orang beriman itu tidak akan tentram hatinya dengan materi, dengan jabatan strategis, dengan popularitas. Orang beriman hatinya akan tenang, hatinya akan nyaman, jauh dari stres, apalagi depresi. Dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah berjanji, ingatlah dengan berzikir hati menjadi tenang. Banyak bisnismen stres, betul Pak? Banyak pejabat stres, banyak selebritis stres, ya. Maknanya apa? Maknanya yang bisa menenangkan hati kita hanya banyak berpikir kepada Allah. Betul gak Bu? Ibu kan awalnya mendukung Lesti Kejora ya Bu. Saya mendukung Lesti Kejora juga, sama-sama orang Cianjur. Menarik aduannya Bu ya. Jadi saya gak mendukung lagi. Tahu aja Ustaz, emang Ustaz gak kebeli TV ya. Walaupun TV di rumah saya itu Pak, mereknya Casio Pak. Ada gak TV Casio? Ada, dikasih orang. TV saya dikasih orang. Jadi Rizky Bilar kaya, populer, selebritis. Bu ya, Lesti Kejora juga sama, tapi lagi stres. Berarti apa? Ya, materi, popularitas bukan jaminan ketenangan. Saya kemarin waktu membaca biografi orang paling kaya sedunia, dari mulai Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bill Gates. Itu kan 3 orang paling kaya sedunia, hartanya di atas 2000 triliun. Ternyata pas saya baca biografi 3 orang paling kaya sedunia itu, semuanya itu orang-orang yang tidak bahagia di rumah tangganya. Semuanya itu kawin cerai. Ya, 3 orang paling kaya sedunia sekarang jomblo, gak punya istri. Itu menunjukkan apa? Uang ribuan triliun bukan jaminan kebahagiaan. Makanya hal ini Allah firmankan Bapak Ibu dalam surat Al-Hadid surah 57 ayat 20. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah segala kesenangan dunia ini adalah kesenangan palsu, kesenangan artifisial. Saya sampai sekarang besarnya KPK, saya suka ngajar di kantor KPK.
Saya dapat ibroh kalau saya ngajar di KPK, itu tahanan KPK, ternyata materi, popularitas, dan jabatan strategis tidak menjamin kebahagiaan. Karena yang ditangkap KPK itu orang kaya semua. Betul Bu? Pernah nggak dengar berita tukang beca ditangkap KPK? Korupsi dari pentil. Ya. Yang ditangkap KPK itu orang yang sudah mendapatkan 3 hal yang dicari orang: materi, popularitas, jabatan strategis. Tapi ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Kalau materi, kalau jabatan strategis, kalau popularitas bisa menjamin kebahagiaan, saya hakul yakin nggak ada koruptor ya. Nggak mungkin ada koruptor. Karena koruptor itu orang yang sudah mendapatkan 3 hal ini. Kita kan belum dapat, mereka sudah dapat. Nah, itu ya, maka Allah mengingatkan kita sekali lagi dalam surat Al-Hadid ayat 20 dan surat Al-Imran ayat 185, yang bisa membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia bukanlah materi, tetapi zikrullah. Yang di Allah itu ada dalam surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu hatinya akan tentram dengan banyak mengingat Allah. Setuju tidak Bapak Ibu? Dengan zikir hati menjadi tenang. Makanya jangan heran ada orang di rumahnya nggak bisa tidur Pak, minum pil tidur pun nggak tidur. Tapi biasanya nyenyak kalau di majelis taklim tidurnya ya. Tapi bukan di sini, non jauh. Cuma dari sana sudah pindah ke sini ya. Jadi itu ya, supaya kita nyaman, supaya kita bahagia, supaya kita tenang dalam Islam bisa diakses oleh semua orang. Caranya bagaimana? Berzikir. Itu janji Allah kepada kita. Maka kalau kita banyak berzikir, insya Allah hati kita tenang dan nanti akan mempengaruhi kepada kesehatan. Karena secara medis, kalau kita banyak berzikir, lalu hati kita tenang, maka akan meningkatkan imunitas tubuh kita dalam melawan penyakit. Itulah sebabnya Rasulullah itu tidak pernah sakit. Sakitnya Rasul 2 kali aja. Ketika habis perang Uhud merasa demam karena giginya ada yang merontok dan menjelang meninggal. Sahabat juga sama, jarang sakit. Faktor utamanya banyak berzikir. Dengan zikir itu membuat hati tenang. Tenang itulah merupakan obat segala macam penyakit. Betul Bu? Kalau ibu tenang, ibu nyaman, maka insya Allah imunitas tubuh kita akan kuat. Itu saya dulu mengajar di Masjid At-Taqwa di Taman Harapan Baru. Dulu ada Dr. Dwi, ada yang kenal kan? Dr. Dwi, ya murid saya di Taman Harapan Masjid At-Taqwa. Dulu 4 tahun yang lalu beliau mengarang buku. Dia seorang medis, kerja di perusahaan bakteri. Intinya buku itu menjelaskan bahwa ada korelasi antara kesehatan dengan zikir. Dengan zikir hati menjadi tenang, dengan tenang kita menjadi sehat. Makanya sebenarnya zikir itu bukan hanya perintah, tapi kebutuhan. Allah menegaskan dalam surat Toha, surat 20 ayat 124 bahwa firman-Nya begini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mau zikir, fa inna lahu, maka bagi dia ma'isyatan donka. Kehidupannya sempit, sulit, banyak masalah yang tidak terselesaikan. Tapi kalau kita banyak berzikir, Allah berjanji apa? Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran, yang mana kalau kita meyakininya, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan selamat dunia akhirat. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 69. Surat 29 ayat 69. Konteks ayat itu mengandung janji dari Allah. Apa ayatnya? Kata Allah begini, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu bina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam beribadahnya, bersungguh-sungguh dalam menjaga imannya, bersungguh-sungguh pengen husnul khotimah. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Jadi ketika kita mendekati Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalannya kepada kita. Surat 29 ayat 69 atau ayat terakhir. Ketika umpamanya saya, bapak dan ibu pengen istiqomah,
pengen husnul khotimah, kalau kita bersungguh-sungguh pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Maksudnya apa? Kita dalam mendekati Allah itu jangan berpikir pesimis. Kita harus optimis akan kasih sayang Allah. Dan itu perintah dari Allah. Di surat Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb kalian harus selalu optimis dalam hidup ini. Jadi sekali lagi janji Allah yang kedua itu ada dalam surat 29 ayat 69. Janjinya ini merupakan kabar gembira kepada kita. Kalau kita mendekati Allah, kalau kita minta hidayah, kalau kita minta keimanan, kalau kita minta keistiqomahan, pasti bisa. Ada hadis qudsi begini. Bapak Ibu tahu nggak hadis qudsi apa? Hadis qudsi itu firman Allah yang mengucapkannya Rasulullah, itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu sekitar 250 hadis kebanyak. Apa bedanya dengan Quran? Kalau Quran firman Allah yang mengucapkan Allah. Quran itu kalamullah. Kalau hadis qudsi firman Allah juga, cuma yang mengucapkannya Rasulullah. Ada hadis qudsi begini. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwalatan." Barang siapa mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari cepat. Jadi ketika saya, Bapak dan Ibu pengen istiqomah, pengen husnul khotimah, itu pasti bisa. Pasti Allah akan membimbing. Rasul juga pernah bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sayangnya Allah kepada kita itu, Bapak Ibu, melebihi seorang ibu kepada anak. Jadi sayangnya Allah kepada kita melebihi seorang ibu kepada anak. Maksudnya apa? Tidak mungkin Allah itu menginginkan kita masuk neraka. Itu tidak mungkin. Karena sayangnya Allah kepada kita melebihi seorang ibu kepada anak. Makanya dalam Islam itu pintu surga itu banyak. Ini kayak mesin ini banyak pintunya. Sampai saya lupa pintu yang benar yang mana gitu. Saya kira ini mesinnya indah sekali, ya. Kenapa indah mesin ini? Karena jendelanya banyak, jadi suasananya cerah gitu ya. Jarang mesin seperti ini, ya. Nah jadi dalam Islam itu pintu surga itu banyak, ya. Memelihara anak yatim, kahataini fil jannah, nanti aku bersama dia di surganya dekat, ya. Berbakti kepada orang tua. Kata Rasulullah, barang siapa mengurus orang tua yang sudah sepuh di rumahnya, kalau ada 2 orang tua, di rumahnya ada 2 pintu surga. Kalau kita mengurus salah satu orang tua kita, di rumah ada 1 pintu surga. Datang ke majlis taklim seperti ini, tahu gak Bapak Ibu fadilahnya? Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang duduk di majlis taklim, orang yang datang ke majlis taklim itu nanti akan dipermudah jalannya menuju surga. Jadi surga itu dalam Islam pintunya banyak. Maksudnya apa? Supaya kita semua masuk surga. Jadi itu ya janji Allah yang kedua, surat 29 ayat 69, ini menimbulkan rasa optimisme kepada kita akan rahmat Allah nanti di akhirat. Jadi ada hadis begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu jarang mendengar hadis ini, tapi ini hadis sahih. Saya pun menemukan hadis ini kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya. Jadi selama kuliah saya nggak menemukan hadis itu, ya. Begini bunyinya, kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum, tidak boleh meninggal salah seorang di antara kalian, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tidak boleh meninggal salah seorang di antara kalian, melainkan kalian dalam kondisi husnuzon. Jadi nggak boleh begini Bapak Ibu, wah nanti kalau meninggal saya disiksa kubur. Wah kalau meninggal nanti saya sendiri di kuburan, ya nanti ada kalajengking, ada ular jangan. Kata Rasul, la yamutanna ahadukum, tidak boleh meninggal salah seorang di antara kalian, melainkan kalian dalam kondisi husnudzon. Maknanya apa? Insya Allah nanti kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Insya Allah kita akan masuk surga. Harus seperti itu orang beriman. Tidak boleh pesimis akan rahmat Allah. Makanya kata Allah dalam surat 12, surat Yusuf ayat 87, Allah sangat tidak suka pada orang yang suka putus asa. Allah sangat tidak suka pada orang yang suka putus asa dari rahmat Allah, sampai Allah menyebutnya orang kafir. Saking tidak sukanya Allah. Surat 12 ayat 87 surat Yusuf. Wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya
la ya'asu min rauhillah, tidak ada orang yang suka putus asa dari rahmat Allah illa qaumul kafirun, melainkan orang kafir. Orang beriman enggak boleh putus asa. Wa ila rabbika farghab fa inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita, Allah tidak akan memberikan musibah kepada kita, melainkan kita ini mampu menghadapinya. Janji Allah yang ketiga itu ada di surat Al-Isra, surat 17 ayat 31, mengenai masalah rezeki. Ya. Dalam surat Al-Isra, surat 13 ayat 31, Allah berfirman begini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nahnu narjukuhum, Allah berjanji kepada kita, kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak dan kepada kedua suami istri. Inna qatlahum kana hit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka satu dosa yang besar. Makanya jumhur ulama sunnah, bukan pendapat saya, jumhur ulama sunnah berpendapat program family planning itu belum diterima sepenuhnya oleh kalangan umat Islam. Ya, saya sendiri anak baru 10. Ya. Makanya dulu waktu saya ngajar ibu-ibu di sini, kalau nggak salah anak saya baru 7. Sekarang anak saya 10. Jadi kalau nanya ke saya, anak perlu di-update terus ya. 10 itu masih still going on, masih produksi ya. Karena saya anak 10 masih merasa kurang ya. Kenapa saya berani punya anak 10? Karena jaminan 1731 tadi. Anak itu yang menjamin rezeki Allah. Kita ini hanya ikhtiar, hakikatnya rezeki dari Allah. Makanya kata Rasulullah, nikahilah istri yang al-wadud al-walud. Bapak ngerti nggak artinya, Ibu? Nikahilah istri yang penyayang dan bisa melahirkan banyak anak. Maka saya anjurkan bapak-bapak yang anaknya punya 2, yang cuma 2, ya tambah anak lagi. Kalau istrinya sudah menopause, caranya mudah Pak. Bapak istrinya sudah menopause, pengen punya anak lagi, kawin lagi. Setuju tidak bapak-bapak? Setuju. Setuju, nyari yang belum ada. Tapi saya di belakang ibu pada cemurut semua. Jadi bedanya gini Bapak Ibu, bedanya poligami. Kalau besar bicara poligami, ibu-ibu itu jawabannya innalillah. Kalau bapak-bapak alhamdulillah. Saya aja Bapak Ibu mengedukasi, mentarbiah istri saya agar menerima poligami itu selama 23 tahun menikah. Saya menikah baru 33. Baru akhir-akhir ini istri saya dorong-dorong saya poligami. Cuma dorongnya dari depan dijorokin. Itu saking solehanya istri saya Bu. Saya didorong-dorong poligami, cuma dorongnya dari depan, dari belakang semua ya. Ya Bu, betul Bu. Nah, jadi itu ya. Ada jaminan rezeki dari Allah. Ini sering saya sampaikan kalau khutbah nikah. Ahad kemarin saya khutbah nikah, saya sampaikan ayat ini. Surat 11 ayat 6. Surat Hud ayat 6, Allah menjamin rezeki hamba Allah. Apa kata Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang melata, yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi ini, aku yang menjamin rezekinya. Makanya kalau orang tua, Pak Ustaz ini corona, ya gimana income saya? Wah Pak Ustaz ini ada fluktuasi dolar ke rupiah hampir 16.000 umpamanya. Pak Ustaz gimana ada fluktuasi harga BBM? Nah, itu mah omongan orang yang rusak akidahnya. Orang yang punya akidah as-shahihah, orang yang punya akidah yang benar, tidak takut rezeki, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita hanya berikhtiar maksimal. Setelah kita ikhtiar maksimal, itulah takdir namanya. Tawakal aja. Kita udah ikhtiar maksimal nih, mencari rezeki. Tapi income kita, ya begitu, itu rezeki takdirnya. Betul Pak? Kan enak kalau kita punya sikap seperti itu. Tapi kalau kita terlalu ambisius, wah pengen materi yang sebanyak-banyaknya, lalu tidak tercapai, stres biasanya. Tapi kalau kita kan disuruh proaktif, Islam itu harus aktif, tidak boleh malas. Setelah kita berikhtiar maksimal, berusaha, nah itulah takdir rezeki. Jadi begitu ya, jangan takut rezeki. Rezeki yang menjamin Allah. Ini saya alami sendiri, saya praktekkan sendiri.
Saya kemarin corona itu, ya, saya kan biasa ceramah kesana kemari ya. Pas corona saya maju ya di rumah Pak. Ya. Masjid banyak tutup ya. Setan ada juga menggoda saya tuh. Wah gimana nih? Saya anak 4 kuliah Pak. Yang lain pesantren semua. Gimana nih? Anak-anak pada kuliah pesantren ya. Tapi setelah saya baca lagi surat 11 ayat 6, Hud ayat 6, hilanglah rasa takut itu. Pasti ada rezeki. Benar Pak. Ada aja rezekinya. Untuk biaya kuliah, untuk segalanya, ada aja. Ya, karena kita harus yakin dengan Allah. Kata Allah apa dalam hadis qudsi? Ini ma'adonni abdi. Kata Allah, aku ini bersama sangkaan hambaku kepadaku. Rasul pernah menjenguk orang yang sakit. Kata sahabat yang sakit, ya Rasulullah, saya ini sakit, saya berat, kayaknya saya akan meninggal deh. Kata Rasul, jangan begitu. Kenapa kata sahabat tadi? Karena Allah itu ya akan memberikan sesuatu sesuai yang kita optimiskan. Ya, jadi ini kata Allah, ini ma'adonni abdi. Aku ini bersama sangkaan hamba kepada. Kalau kita selalu berpikir positif, maka Allah akan memberikan sesuatu yang positif. Itu ya janji Allah yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga bahwa kita sebagai orang beriman, tugas kita hanya berikhtiar menjemput rezeki. Jadi bahasa bukan mencari Pak. Kalau bahasa mencari rezeki seolah-olah rezeki belum ada, padahal rezeki sudah ada. Kan kita sudah tahu sejak kecil diajarkan oleh ustaz-ustaz guru-guru kita, orang tua kita. Ada 4 hal yang sudah ditakdirkan Allah sebelum Allah menciptakan kita. Apa? Musibah, ya, rezeki, maut, dan jodoh. 4 ini sudah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan kita. Bahkan di hadis lain 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, 4 kali sudah Allah takdirkan. Jadi tenang-tenang aja. Yang penting ikhtiar. Ya. Yang keempat, janji Allah ada di surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Itu janji Allah kepada kita. Ya, surat 41 ayat. Kita harus meyakini janji Allah. Begini bunyi ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, yaitu kita orang beriman. Sumastaqamu, kata Allah. Kemudian kita istiqomah dengan keyakinan kita. Kita berusaha menjaga iman kita. Apa fadilahnya? Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat dan membisikkan kepada orang istiqomah itu dengan bisikan apa? Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan gembirakanlah orang-orang istiqomah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang aku telah janjikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya, kapan malaikat membisikkan itu? Itu kan pertanyaan. Dalam ayat ini kan sifatnya global, tidak detail. Ternyata menurut mufassirin Bapak Ibu, malaikat akan membisikkan ke telinga kita, jangan takut, jangan sedih, itu menjelang sakaratul maut. Bayangkan Bapak Ibu lagi di rumah dengan keluarga, tiba-tiba datang malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Gimana perasaan kita? Tegang, sedih, takut, ngeri ya. Nah, pada saat itulah nanti datang malaikat kepada kita, membisikkan ke telinga kita, jangan takut, jangan sedih, surga telah menanti. Kemarin saya dapat curhat dari jemaah saya di Villa Bekasi. Jadi jemaah saya ini adalah perawat rumah sakit Bekasi, ya, di dekat stasiun. Dia bagian UGD. Jadi Pak Ustadz, saya ini melihat orang meninggal itu tiap hari Pak Ustadz. Dan ada satu keanehan Pak Ustadz, itu di screen oksigennya. Kalau dia orang beriman, orang soleh, itu sebelum meninggal oksigennya naik dulu Pak Ustadz. Naik dulu, turun pelan-pelan. Tapi kalau ada orang kafir itu langsung drop oksigennya. Kenapa Pak Ustadz? Nah, saya jawab dengan surat Fussilat ayat 30. Mungkin ibu, orang beriman itu ketika akan dicabut nyawa, datang malaikat membisikkan, jangan takut, jangan sedih, surga telah menanti. Oksigen naik, lalu turun pelan-pelan. Nah, kemarin Pak Ustadz, saya mendapat pasien penyakitnya itu lupus, jadi sudah tidak bisa bergerakkan. Anak muda Pak Ustadz, usia 23. Nah, sebelum meninggal dia manggil saya Pak Ustadz. Kebetulan yang ngomongnya lagi keluar, manggil saya, namanya Bu Zuraida, orang Aceh. Bu Zuraida, itu malaikatul maut sudah datang. Tolong
posisikan tangan saya ketika saya mau sholat. Diposisikan tangannya, sudah diposisikan tangannya, dia kayak ngobrol Pak Ustaz. Dibilang ke saya, Bu Zuraidah, tolong talkinkan 3 kali. Itu malaikatul maut sudah datang, ditalkinkan Bapak Ibu meninggal. Ya, nah saya ke sana, dia nanya ke saya, Ibu itu di Al-Quran ada ayatnya bahwa orang beriman itu ketika meninggal akan dibisikin oleh malaikat, jangan takut, jangan sedih, surga telah menanti. Maka Bapak Ibu, selama kita selalu menjaga iman dan Islam kita, selama kita berusaha istiqomah, jangan takut pada kematian. Saya Maret tahun yang lalu 2021 saya kena corona, ya, kena corona. Saya di rumah di isolasi 9 hari. Manusiawi ya, anak banyak ya, ingat mati aja Pak. Ya. Tapi pas saya baca hadis mengenai la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla, tidak boleh meninggal salah seorang di antara kalian melainkan dalam kondisi awalnya takut mati jadi gak takut mati. Ya optimis, alhamdulillah setelah 9 hari di isolasi saya negatif. Jadi ketika ingat mati, ketika kena corona saya ingat mati aja. Iya, ingat mati. Ketika sembuh pengen tahu lagi. Itulah manusia suka lupa ya Bu. Manusia suka lupa. Kata Rasul, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Tapi saya nggak menikah lagi Bu. Saya kan tadi suami istiqomah ya. Ikatan suami takut mama di rumah. Jadi saya nggak mau nikah lagi. Ya Bu, Ibu ada ingat saya gak Bu? Ibu ada ingat saya gak? Bukan saya ngajar ibu-ibu. Ini ibu-ibu suami saya gak ingat saya lagi. Terusin ya. Jadi janji Allah yang keempat tadi apa? Jangan takut rezeki. Orang beriman harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu yang nanggung Allah. Tugas kita hanya menjemput. Sedikit banyaknya itu sudah takdir, terima saja ya, dengan ikhlas. Janji Allah yang kelima ya, itu ada di firman Allah di surat Al-Baqarah 153 ya. Surat Al-Baqarah ayat 153 itu mengandung janji dari Allah, dan ayat ini favoritnya Bapak dan Ibu. Pasti hafal ayat ini. Ayatnya apa Bapak Ibu? Innallaha ma'as, apa semuanya hafiz dan hafiz Quran semua kayaknya. Surat Al-Ikhlas ya Bu. Jadi dalam surat Al-Baqarah 153 Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, ya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu makanya kata Rasulullah, ketika kita sujud itu waktu terbaik untuk berdoa. Ya ketika sujud terakhir terutamanya itu gak ada hijab kita dengan Allah. Jadi minta tolong itu ketika sholat, terutama ketika sujud itu. Ya salah satu waktu terkabul doa itu ketika kita sujud. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi kalau kita sedang punya masalah, tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain, kita harus kalau kita sabar, Allah bersama kita. Betul apa betul? Bapak Ibu, betul apa betul? Siapa di antara Bapak Ibu yang pagi ini nggak punya masalah? Acung, ada nggak yang nggak punya masalah? Bapak Ibu nggak jawab, saya tahu jawabannya. Karena sorot mata Bapak Ibu kayaknya sorot mata bermasalah ya. Kita semua punya masalah. Namanya hidup pasti punya. Sampai kata Rasul apa? Ad-dunya darul imtihan. Kata Rasulullah, dunia ini tempatnya ujian. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 214 kata Allah, syarat masuk surga itu harus siap diuji. Surat Al-Baqarah ayat 214. Syarat utama masuk surga harus siap diuji 24 jam. Makanya tidak ada orang beriman yang nggak punya masalah. Karena kalau kita pengen masuk surga, konsekuensinya kita harus siap diuji. Begini bunyi ayatnya, Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Maksudnya dengan enak.
Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, pada belum datang kepada kalian ujian, penderitaan, kesulitan yang telah menimpa orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa kemelaratan, kemalangan, kesulitan, wa zulzilu, dan mereka digoncangkan dengan berbagai masalah kehidupan. Hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai karena banyaknya ujian yang menimpa sahabat dan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, Rasul dan sahabat diuji dengan berbagai ujian sampai Rasul mengucapkan kalimat mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan dari Allah. Lalu Allah menjawab, Allah inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, makin kuat iman kita, makin banyak ujiannya. Ya, jadi ada hadis begini, inna idomal zaza ma'a idomal bala, kata Rasul, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Karena Rasulullah orang yang menjamin surga, maka ujiannya banyak. Contohnya apa? Rasulullah itu berperang 18 kali. Bapak-bapak ada yang pernah berperang? Ada yang berperang karena agama? Saya belum pernah. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dikejar-kejar pembunuh bayaran. Bapak Ibu pernah dikejar-kejar pembunuh bayaran? Belum pernah. Rasulullah ya kalah di perang Uhud. Rasulullah diracuni wanita Yahudi. Rasulullah ketika dakwah ke Taif dilemparin batu sekampung. Bapak Ibu ada yang pernah dilemparin batu sekampung? Melemparin kita? Enggak pernah. Rasul mengalami itu. Ketika Rasul dakwah ke Taif dilemparin sampai berdarah-darah. Jadi makin kuat iman seseorang, makin banyak ujiannya. Nah, disinilah orang beriman, Allah memberikan kiat dan caranya bagaimana agar kita selamat dari ujian, tidak lain dan tidak bukan adalah sabar. Ngomong-ngomong, sabar itu apa, Pak? Pak, apa hubungan sabar dengan syukur, Pak? Saya nanya ke mahasiswa, apa hubungan sabar dengan syukur? Kata mahasiswa saya, hubungannya baik-baik saja. Nggak pernah berantem. Bukan itu yang saya tanyakan. Ya, wah. Sabar itu menerima musibah, ujian sebagai takdir. Jadi orang yang sabar itu orang ketika diuji langsung sadar ini takdir, ini keputusan Allah. Ayatnya ada, surat 57 ayat 22. Surat 57 ayat 22 Al-Hadid. Begini bunyi ayatnya, ma asaba min musibatin, tiada satupun musibah fil ardi yang menimpa muka bumi, ini kayak corona sekarang seluruh dunia, wa fi anfusikum, dan musibah yang telah menimpa diri kalian, kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan semuanya sudah ditulis oleh Allah di kitabnya di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika Bapak Ibu lagi makan kegigit lidah, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu lagi jalan ke seleo, itu sudah catatan di Lauhul Mahfuz. Meninggalnya orang tua, suami, istri, anak, itu sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Dan tugas kita menerima itu sebagai takdir, dan takdir itu rukun iman yang keenam. Jadi harus menerima. Itu supaya sabar. Makanya di ayat 23-nya, apa hikmahnya kita kalau mengimani takdir? Apa hikmahnya kalau kita kena musibah kita terima sebagai takdir? Di ayat 23 disebutkan oleh Allah Al-Hadid. Tadi kan 22, sekarang 23-nya. Kata Allah begini, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu sekalian tidak berduka cita kalau kena musibah. Ya sudah takdir, mau diapain? Justru kalau kita berandai-andai sama stresnya, setan datang. Makanya kata Rasul, Bapak Ibu, kalau kita kena musibah, ada satu kalimat yang boleh kita ucapkan. Ya, kata Rasul begini, in asobaka syai', kata Rasul, kalau engkau kena satu musibah, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan kalau kamu kena musibah mengatakan kalau saya begini akan begini dan begitu. Nah, itu tidak boleh. Contohnya begini, seorang ibu shopping ke Blok M, qadarullah kecopetan. Ibu tadi nggak boleh bilang begini, coba kalau saya shopping di Bekasi mungkin nggak kecopetan, nggak boleh. Walaupun ibu seharian di rumah, kalau takdirnya uang ibu akan hilang, itu takdir, nggak boleh dianeh-aneh. Saya kan lama, saya
tinggal di Malaysia. Saya kuliah di Malaysia, S1, S2 saya di Malaysia. Sempat jadi dosen juga di sana. Jadi tahu saya masih ingat tahun 96 itu ada mantan ketua Mahkamah Agung Malaysia bunuh diri, Pak. Ceritanya dia itu orangnya orang Melayu berpendidikan dari Inggris. Jadi dia itu sejak menikah sampai tua itu gak punya anak. Jadi dia bersama dengan istrinya mualaf Cina. Jadi kemana-mana berdua aja, gak punya anak sampai setua itu, sampai punya jabatan tinggi sampai ketua Mahkamah Agung. Gelarnya aja Tun itu gelar tertinggi kalau di Malaysia itu. Ya, Datuk Sri, Tan Sri Tun itu tertinggi. Nah, qadarullah istrinya yang mualaf itu meninggal mendadak karena penyakit jantung. Nah, dia nggak nerima sebagai takdir, ya. Maka hari pertama dia bisa nerima, hari kedua, ketiga, sampai hari ke-40 apa yang terjadi? Itu menjadi headline. Menjadi headline di surat kabar Malaysia. Hari ke-40 dia bawa pistol, dia bawa karangan bunganya ditaruh di kuburan istrinya, dia bunuh diri. Ini akibat apa? Akibat berandai-andai. Coba kalau dia nerima sebagai ya sudah takdir, saya terima. Kalau terima saya dapat pahala. Saya tidak akan stres. Jadi ada hadis gini Pak, Bu, kata Rasul begini, "Mali abdil mu'min indil zaza ida qabattu safiyahu min ahli dunya sumastasabahu ilal jannah," kata Rasul. Tidak ada hambaku yang beriman kalau diambil kekasihnya yang ada di dunia, orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, sumastasabahu, kata Rasul. Kemudian dia sabar dengan musibah itu, ilal jannah, melainkan jaminan surga. Jadi kalau bapak ibu ditinggalkan orang tuanya, 2 jaminan surga. Bapak ibu mungkin ada yang pernah ditinggalkan anaknya, 3 jaminan surga. Jadi begitu. Jadi orang beriman tuh kalau sabar dengan musibah, terutama musibah ditinggalkan orang yang dicintainya, jaminannya surga. Karena sabar mungkin Ketua Mahkamah Malaysia itu nggak tahu hadis ini. Akhirnya dia bunuh diri. Ya, orang bunuh diri itu Pak pasti masuk neraka. Dalam fikih Islam, orang bunuh diri itu nggak perlu disolatin. Jadi ada 2 orang yang nggak perlu disolatkan dalam Islam. Pertama orang mati syahid. Orang mati syahid nggak perlu disolatkan, Pak. Orang mati syahid itu kuburkan dengan pakaian yang berdarah-darahnya. Ya. Yang kedua yang nggak perlu disolatkan orang bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri pasti masuk neraka? Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu ya janji Allah yang keberapa tuh? Kelima, bahwa kalau kita sabar, kalau kita tabah dengan apapun musibah yang Allah takdirkan, maka Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, pasti Allah akan menolong kita. Itu makna dari surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Seterusnya janji Allah ada dalam surat At-Tolak, surat 65 ayat 3. Ayatnya juga mudah. Bapak Ibu saya kira ayatnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa hambaku selalu berserah diri dan bertawakal kepada Allah, aku akan penuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, basic need-nya Allah akan cover. Kalau kita selalu bertawakal sambil ikhtiar. Ya, makanya dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 2, salah satu karakter yang harus kita miliki apa Bapak Ibu? Salah satu karakter yang wajib kita miliki dalam hidup ini menurut surat 8 ayat 2, 3. Pertama, selalu berzikir. Kedua, selalu mempelajari Quran. Yang ketiga, selalu tawakal. Serahkan diri pada Allah. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa selalu bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhan hidupnya. Coba Bapak Ibu yang di HP-nya ada Quran atau yang bawa Quran, ibu-ibu buka surat Al-Imran 173. Ya. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fada'uhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul tidak? Alladzina qala lahumun nas, betul ya? Itu orang-orang yang mengatakan kepada Rasul dan sahabat dalam perang Ahzab,
ini perlu saya jelaskan kronologis hadis ini, asbabun nuzulnya. Jadi begini, Rasulullah dikepung oleh pasukan Quraisy, pasukan Yahudi dan orang munafik itu 47 hari dalam perang Ahzab, perang ketiga dalam Islam. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab itu artinya koalisi antara Yahudi, orang Quraisy dan orang munafik. Jumlahnya ukuran waktu itu 10.000. Dengan persenjataan yang canggih, mereka mengepung Madinah. Kenapa mereka tidak masuk Madinah? Karena ada parit, ada khandak yang mengelilingi Madinah sepanjang 5 km. Nah, ketika Rasul dikepung selama 47 hari sampai Rasul kelaparan. Ya, ada sahabat yang perutnya diikat oleh batu Rasul, 3 batu diikat. Kelaparan, bagaimana tidak? 47 hari diblokade oleh orang Quraisy, orang Yahudi dan orang munafik. Nah, ketika dikepung selama 47 hari itu, di Madinah masih ada orang munafik. Bilang ke Rasul, udah nyerah aja. Mereka 10 pasukan, mereka kuat, kita nggak punya apa-apa, udah nyerah aja. Tapi intimidasi dari orang munafik yang ada di Madinah itu, dalam ayat itu wajadahum imana, menambah mereka keimanan. Dan kenapa mereka tahan? Mereka mengatakan apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan para sahabat dan Rasulullah ketika dikepung itu mereka tidak menyerah. Kenapa? Karena mereka mengatakan wa qalu hasbunallah, cukuplah kami Allah. Ya. Ni'mal maula wa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hidup kita akan terus diuji oleh Allah sampai kita meninggal. Yang modal kita supaya kuat dengan ujian itu diantaranya tawakal, berserah diri pada Allah. Betul apa betul? Betul. Coba lihat anak kecil, anak kita deh. Kalau anak kita dijailin ya oleh abangnya, ya. Saya ini Pak kalau pulang kerja itu yang berantem bisa 3 pasangan Pak. Anak saya ini 10, 7 laki-laki. Jadi kalau saya pulang itu yang di tengah di depan rumah berantem. Laki-laki, jaraknya cuma setahun setengah 2 tahun. Di kamar berantem Pak, di dapur berantem. Jadi kadang-kadang saya juga stres. Untung Menteri Dalam Negeri suka ngingatin. Ya. Ketika saya marah-marah, Menteri Dalam Negeri bilang pakai bahasa Inggris, akan tekan Ustaz, masa Ustaz amak-amakan wae. Kalau Pak Hari ngerti. Jadi kalau saya marah itu, Mas masukkan Ustaz, masa Ustaz marah-marah melulu. Calik akan, ini suruh duduk saya. Ya memang kalau kita marah itu sunahnya mengurangi duduk. Duduk masih marah kata Rasul berbaring masih marah berwudu masih marah cemplungin ke sungai. Pasti lah Bu. Kalau kita marah duduk berbaring wudu itu hilang. Tapi ada yang nanya, dasar ibu-ibu ya, Ustaz ada orang yang sudah wudu pun gak hilang marah, selingkuh joroknya ke sungai. Dia total kira. Ya. Nah jadi kalau anak kita dijailin oleh abangnya gitu ya, dia bilang apa? Ya. Atau anak kita berantem dengan anak tetangga, bilang apa? Gua bilangin bapak gue, kan begitu. Abang gue, kan begitu. Supaya apa anakku bilang? Supaya sama juga sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sedang punya masalah, gua serahin sama Tuhan gue Allah. Hati menjadi tenang. Siti Hajar Bapak Ibu, adanya ritual haji itu karena tawakal Siti Hajar. Kan Nabi Ibrahim dapat wahyu ketika Siti Hajar punya anak Nabi Ismail masih bayi, ada datang perintah Allah agar Siti Hajar dan Nabi Ismail dibawa ke Mekah dari Palestina pergi ke Mekah. Sampai di Mekah ada wahyu lagi, tinggalkan istrimu di lembah Ka'bah ini, di lembah waktu itu belum ada Ka'bah. Ya, nah dalam hadisnya kan Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya di Mekah itu gak boleh melihat ke belakang. Ya, jadi Nabi Ibrahim naruh Siti Hajar, Nabi Ismail yang masih bayi tidak boleh melihat ke belakang. Maka dikejar oleh Siti Hajar. Siti Hajar sambil berteriak, "Amarakallahu bihadza ya Ibrahim." Apa ini perintah Allah wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim enggak mau. Ya begini. Ketika Nabi Ibrahim mengangguk, timbul tawakalnya. Timbul optimismenya kepada Allah, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Karena ketawakalan dan kesabaran Siti Hajar itulah sekarang ada ritual haji. Semua ritual haji itu adalah nampak tilas dari perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, itulah tawakal aja kepada Allah, nanti Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ayat berapa tolak ayat? 3.
Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini saya dapat ibrah dari mahasiswa saya. Saya ngajar di 3 kampus, dan diantaranya saya ngajar di Sekolah Ilmu Dakwah Dewan Dakwah di Kramat Raya 45. Ya. Waktu 2-3 tahun lalu, anak saya lagi libur sekolah. Saya lihat di internet ada rumah tahfidz gratis, dan rumah tahfidz itu indah, namanya Wadil Quran. Akhirnya anak saya selama libur panjang hafal Quran di situ dapat 2 juz. Saya jemput anak saya, ternyata kiainya mahasiswa saya, ya, mantan mahasiswa, ya, usia 38. Saya tanya ke dia, ini mengenai tawakal. Namanya Arif Muslim Majid. Saya bilang, Arif, kamu punya berapa lembaga tahfidz? Punya 3, Pak Ustaz. 1 di sini di Tangerang Selatan, 1 di Tasik, 1 lagi di Jawa. Kamu punya berapa santri? Ratusan. Asatidnya berapa? Banyak sekali. Kamu untuk mengcover 3 lembaga tahfidz, uang berapa? Ya. Karena orangnya sederhana, 125 juta, Pak Ustaz. Bayangkan, untuk menutupi kebutuhannya makan minum 125 juta. Saya tanya, kamu punya donatur tetap enggak Pak Ustaz? Saya tawakal aja pada Allah. Sambil ikhtiar semampu saya. Alhamdulillah gak pernah kekurangan. Nah, dia bilang begini ke saya, Pak Ustaz, pernah saya atas saran Ustaz lain di Tangerang, saya mengutip biaya ke santri saya yang menghafal Quran. Ketika saya mengutip biaya, saya hanya bisa mengumpulkan 70 juta, Pak Ustaz. Masih defisit. Tapi ketika saya tawakal total kepada Allah, saya serahkan kepada Allah, sambil saya ikhtiar, setiap bulan saya mendapatkan lebih dari 125 juta. Makanya kemarin itu ketika corona itu, saya kan nganggur tuh, manyun ya di rumah. Nah, ya. Saya pulang ke Cianjur. Saya punya warisan orang tua. Jadi ada satu sahur kecil lah. Ya. Nah, saya bilang saya akan buat lembaga tahfidz. Saya akan tawakal seperti mahasiswa saya. Uang yang saya pegang cuma 4 juta. 4 juta saya buat semampunya. Kemarin saya hitung-hitung pengeluaran saya untuk saya bekerja lembaga tahfidznya, saya mengeluarkan 2 miliar. Ya, udah berjalan, dan karena terinspirasi oleh mahasiswa saya tadi, saya gratiskan. Sudah 2 tahun ini saya gratiskan. Saya tidak pernah kekurangan seperak pun. Karena modal tawakal tidak pernah sama sekali. Padahal dalam hati saya, kalau saya kepepet, saya paling datanglah ke dompet apa, saya datanglah mungkin ke lembaga-lembaga zakat, ya, kebetulan saya banyak kenalan lah. Tapi belum pernah saya datang ke lembaga-lembaga zakat atau apa, karena kebutuhan tiap hari tercover bahkan berlebih. Nah, itulah modal kita tawak. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa selalu bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan pokoknya, ya. Itu ya, jadi janji Allah yang keenam ya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, biar kita tenang, biar kita nyaman, biar kita tidak mudah stres, selalu bertawakal kepada Allah. Seterusnya, janji Allah kepada kita dalam Al-Quran ada di surat 52, surat At-Tur ayat 21. Ya, surat 52 ayat 21, begini bunyi ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu bunyi ayatnya. Ayat 21. Surat 52 At-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman yang diikuti keimanannya oleh turunan mereka, maka Allah akan mempertemukan orang beriman dengan turunan mereka. Di mana Allah mempertemukannya? Di taman surga. Maksud dari ayat ini, kata Ibnu Katsir, kalau bapak dan ibu punya anak, bapak ibu lalu sungguh-sungguh menjadikan anak kita soleh dan soleha, lalu anak kita soleh dan soleha, padilahnya Allah berjanji kita akan dipertemukan dengan anak-anak kita nanti di taman surga. Amin. Indah gak Bapak Ibu? Kita bertemu dengan turunan kita di taman surga. Betul Bu? Ibu, Ibu mendingan ketemu di taman surga apa di taman mini Bu? Ya di taman surga atau taman mini masih nutup kayaknya ya, masih direnovasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya berusaha semaksimal mungkin menjadikan anak kita soleh dan soleha, maka ketika anak kita soleh dan soleha, padilahnya kita akan dipertemukan dengan anak kita di taman surga. Alhamdulillah. Apalagi sudahlah anak yang soleh dan soleha, anaknya juga hafid dan hafizul Quran. Kalau Bapak Ibu punya anak hafiz Quran, maka padilahnya akan itu mahkota di sor, diberikan pakaian kebesaran sorga.
Makanya kita harus berusaha menjadikan anak kita salah satunya atau semuanya hafid dan hafiz Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak kita memberikan mahkota nanti di sorga. Oh, Pak Ustadz, anak saya sudah besar. Itu cucu. Arahkan cucu kita untuk menjadi hafiz Quran. Oh, cucu juga sudah besar, Pak Ustadz. Kembali ke teori yang tadi, kawin lagi. Nah, senyum lagi bapak-bapak. Yang di belakang cemurut lagi ya. Bapak Ibu kenal gak dengan Ustadz Muhtamimul Ula? Kenal gak? Kalau Rizky bilang kenal ya. Apalagi Resi Kejora kenal ya. Galas Sky kenal juga. Jadi Ustadz Muhtamimul Ula itu anggota DPR dari PKS dulu ya, sekarang udah meninggal tahun yang lalu. Dia itu mantan ketua PPPII, Pelajar Islam Indonesia. Pernah menjadi viral, istrinya namanya Bu Wiwi. Kemudian saya kenal secara pribadi dengan beliau. Beliau itu punya anak 10 ya, sama dengan saya. Itu semuanya hafiz dan hafizul Quran. Bayangkan, beliau sudah almarhum, nanti di surga berapa mahkota dia pakai dari anak-anaknya. Anak-anaknya itu berbagai profesi dan dia profesional di bidangnya. Dia ada lulusan luar negeri juga, ada yang jadi dokter juga, tapi semuanya hafiz dan hafizul Quran. Itu sangat luar biasa ya. Itu almarhum Ustadz Muhtamimul Ula. Hafal 30 juz. 30 juz ya. Itu luar biasa ya. Nah, ada di Kuningan tuh pesantren Husnul Khotimah ya. Itu pesantren Husnul Khotimah itu dijamin kalau anaknya lulus, kalau anaknya SMP SMA di sana itu dijamin 30 juz ya. Alhamdulillah anak saya 30 juz dari Husnul Khotimah diterima di UI ya, di FISIP. Temannya 30 juz diterima di FKUI, Fakultas Kedokteran. Temannya tuh 30 juz ya. Nah, itulah minimal salah satu anak kita harus ada yang hafiz Quran. Maksimalnya semuanya kalau bisa. Ya, sekarang sudah banyak lembaga pendidikan yang nilai akademisnya sangat bagus dan juga mereka targetnya anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizul Quran. Nah, kalau kita mampu menjadikan anak kita hafiz dan hafizul Quran, maka insya Allah anak kita akan memberikan mahkota di surga. Jadi itu janji Allah kepada kita di surat 52 At-Tur ayat 21. Kalau kita berhasil menjadikan anak kita soleh dan soleha, maka padilahnya janji Allah kepada kita akan dipertemukan kita dengan anak-anak kita di taman surga. Alhamdulillah. Nah, seterusnya yang terakhir janji Allah kepada kita, sebenarnya banyak janji Allah kepada kita, saya hanya 7 ya. Sekarang ke-8. Yang ke-8 janji Allah kepada kita ada dalam surat 8 Al-Anfal ayat 33. Itu janji Allah kepada kita. Ini bunyi ayatnya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu ayatnya. Tidaklah Allah akan mengazab mereka, mengajak para sahabat selama Rasulullah masih ada. Makanya Rasulullah ketika di Madinah, ketika di Mekah nggak pernah kena musibah, gempa atau apa, karena Rasul masih ada. Lalu di ujung ayat itu Allah berjanjinya begini, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab manusia orang beriman kalau mereka suka beristighfar. Jadi salah satu cara menolak bala itu banyak beristighfar. Saya masih ingat tanggalnya, jamnya, tahunnya. Ya 24 Desember ya 22 Desember jam 9.30 tahun 2018 ada erupsi Gunung Krakatau ya, menyebabkan tsunami. Ada band 17, ingat gak Bu? Ada band 17 kena meninggal. Ada Ajimi dengan istrinya Siti Nurilah meninggal. 2 anaknya meninggal. Kenapa saya ingat jamnya, tanggalnya, waktunya? Ajimi itu tetangga saya di Cianjur. Memang Ajimi itu orang Ciamis, orang Cimahi. Cuma isinya Siti Nurila itu orang Cianjur, satu gang dengan saya. Jadi ketika mau ke Anyer itu, ke pantai itu dadahan ke isi saya, yaitu isinya Ajimi itu, ya malamnya meninggal. Nah, ada satu keajaiban karena istighfar.
Itu kan Ajimi dan band seperti itu kan ada gathering PLN kalau nggak salah ya. Ya, ada acara PLN. Itu di Tanjung Lesung. Ada satu resort di bibir pantai di Tanjung Lesung. Apa yang membuat viral di media sosial di dunia Islam? Nggak jauh dari Tanjung Lesung ada satu resort namanya Umbul Tanjung. Dan di resort itu aneh. Semua orang yang ada di resort itu selamat, nggak kena tsunami. Padahal posisi resort itu di bibir pantai sama dengan Tanjung Lesung. Ternyata apa? Ternyata di Umbul Tanjung itu ada 60 hafiz Quran dari Nurul Fikri Serang di karantina di Umbul Tanjung akan dapat beasiswa ke Turki. Jadi ketika lihat tsunami itu yang sampai 5 meter, ada yang 7 meter katanya, anak-anak hafiz Quran itu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, itu air laut yang membelah. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube menjadi Umbul Tanjung, itu halamannya aja nggak basah. Padahal di bibir pantai sama dengan Tanjung Lesung. Nah kalau ini cek di YouTube, di Google masih ada itu data digitalnya. Ya. Aturannya kena karena posisinya di bibir pantai. Ini selamat. Nah ketika saya ceramah di Masjid Darussalam di daerah Cikunir ada sebuah Darussalam, saya ceramah di situ. Ada orang tua siswa yang ingin membuktikan di YouTube itu dia pergi ke Umbul Tanjung. Nah minggu depannya ada pengajar lagi bilang ke saya, Pak Ustaz betul di Umbul Tanjung itu semua yang nginep selamat. Karena ketika datang tsunami itu anak-anak hafiz Quran langsung beristighfar. Jadi airnya membelah selamat semua. Tapi yang di Tanjung Lesung banyak yang meninggal. Ya. Nah itulah saya sarankan Bapak Ibu kalau bawa kendaraan, bawa motor atau menyetir mobil banyak beristighfar. Insya Allah Allah akan memberikan kita keselamatan. Kan kita dari kecil suka membiasakan yang doa apa kalau keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa? Dari kitab Riyadhus Shalihin, ketika kita keluar rumah membaca itu Bismillahirrahmanirrahim, Allah, malaikat menjawab kata Rasulullah. Apa jawaban malaikat? Hudita wa ubita wa wukita wa tanahayaan syaitan. Ketika Bapak Ibu keluar rumah membaca doa itu, malaikat disuruh oleh Allah. Malaikat berkata apa? Aku telah memberikan petunjuk kepada engkau, aku menjamin keselamatan engkau, aku akan menjaga engkau, dan aku akan menghindarkan engkau dari segala mara bahaya dari setan. Nah, jadi doa itu coba kita rutinkan. Ya. Pas keluar rumah membaca doa itu, pas kita lagi bawa kendaraan banyak beristighfar. Itu cara kita agar selamat di jalan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah 8 janji Allah dalam Al-Quran kepada kita. Kalau Bapak Ibu dan saya meyakini janji Allah itu, insya Allah hidup kita akan tenang dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Itulah penjelasan dari surat Ar-Rum ayat 6. Saya bacakan lagi ayatnya, surat Ar-Rum ayat 6. Wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya apa? Kebanyakan manusia kurang meyakini janji Allah. Kebanyakan manusia lebih yakin dengan janji manusia. Betul nggak Bapak Ibu? Manusia lebih yakin dengan janji manusia daripada janji Allah. Coba kalau Pak Hari buat pengumuman, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid Jalan Nurul Firdaus aja Nurul Jannah akan dapat uang cash 1 juta. Penuh nggak masjid ini? Saya aja dari Villa Indah Konmen subuhnya tiap hari di sini, bawa anak-anak saya semua. Ya. Tapi ketika Rasul berjanji kepada kita apa? Rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat sebelum subuh, dan subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sholat subuh itu di mana-mana letter L. Tahu nggak letter L? Lu lagi, orangnya sama. Jarang yang nambah ya. Letter L, lu lagi. Kenapa? Orang kurang yakin dengan janji Allah. Umpamanya begini, ada hadis kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Yang hari kan cuma segini. Coba kalau Pak Hari buat pengumuman, sesiapa yang taklim duha di masjid, apa tadi? Rodatul Jannah. Maka akan diajak jalan-jalan ke Eropa. Penuh nggak? Oh, penuh. Saya aja akan datang ke sini tiap hari apa tuh? Ahad, ya.
Kenapa manusia kurang tertarik dengan yang ini? Allah, kata Allah, kalau kita menyempatkan waktu untuk duduk di majelis taklim, fadilahnya apa? Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Kurang tertarik. Nah, itulah kelemahan saya, kelemahan kita sebagai manusia. Kita kurang yakin dengan janji Allah dan Roh. Saya kira itu saja penjelasannya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Bapak Ibu. Ya. Mama, siapa yang mau bertanya? Ibu-ibu. Mama, ibu-ibu gak ketemu saya, Bu, ya. Bu, ada yang nanya, Bu? Di luar materi boleh? Iya, silakan Pak Ali. Mungkin mengawali supaya yang lain juga bisa bertanya. Ya. Tadi menarik manakala Ustaz itu menjelaskan bahwasanya bila mana hamba Allah ini memang ujian berat, berat sekali. Kemudian hilaf seperti tadi Ketua Mahkamah Agung di Malaysia, sampai bunuh diri, kemudian malah tidak disolatkan dan pasti masuk neraka. Apakah selama beliau itu beribadah, beramal soleh gitu ya, tidak dihisab dulu Pak? Begini Bapak Ibu, kan kata Rasulullah, selama umatku tidak berbuat syirik akan masuk surga. Walaupun dia nggak sholat, dia nggak zakat, tapi tidak berbuat syirik, akan masuk surga. Cuma caranya masuk dulu ke neraka. Asal muslim. Ya, ini gini kata Rasul, semua orang yang beriman yang telah masuk pasti masuk surga. Cuma caranya 3. Cara masuk surga itu caranya 3 Bapak Ibu. Pertama, langsung masuk surga, itu orang mati syahid ya. Yang kedua, ditimbang dulu, itu orang biasa. Yang ketiga, masuk surga itu masuk neraka dulu. Nah tadi orang bunuh diri, selama orang bunuh diri tidak berbuat syirik, dia masuk neraka, tapi nanti diambil lagi, masukkan surga lagi. Selama dia tidak berbuat syirik. Sampai ada sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau nggak sholat masuk surga? Selama dia tidak berbuat syirik, tapi tentunya orang yang tidak sholat masuk neraka dulu lah. Tapi jangan menyepelekan neraka juga. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Oh kamu nggak sholat nih, kamu nggak zakat, kamu banyak maksiat, udah 3 hari di neraka, 3000 tahun. Ya, sehari PNS nggak ada, resah dan gelisah ya. Sehari mati lampu aja, ini 3000 tahun. Jadi jangan menyepelekan. Pengennya kita masuk surga melalui langsung atau melalui timbangan. Itu ya, pengennya kita. Gitu Pak. Jadi orang bunuh diri, dia beriman, dia masuk neraka, tapi nanti dia. Tapi sudahlah dia bunuh diri, berbuat syirik lagi, nah itu abadan-abadan, selama-lamanya dia. Ya. Jadi orang Islam yang mati dalam keadaan syirik itu di nerakanya selama-lamanya, sama dengan orang kafir. Maka di sana kita jangan berbuat syirik. Terima kasih Abang, karena Abang bekerja, saya dan anak-anak bisa makan. Syirik gak Bu? Syirik gak Bapak-Bapak? Syirik. Bapak ibu, ibu dan anak-anak bisa makan bukan dari suami, dari Allah. Yang benar begini, terima kasih Abang, karena Abang berikhtiar, Allah memberikan kita rezeki. Atau begini deh, terima kasih Pak Dokter, ya atas ikhtiar Pak Dokter, anak saya sembuh. Enggak boleh, syirik itu. Karena Allah punya sifat asyifa, maha penyembuh. Yang benar begini, terima kasih Pak Dokter, atas ikhtiar Pak Dokter, Allah menyembuhkan anak saya. Nah, itu tidak syirik. Jadi kata Rasulullah, syirik itu nanti di akhir zaman seperti batu hitam di atas pasir hitam, seperti pasir hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Sama sekali. Percaya ke feng shui, ke tarot, ke horoskop, ke zodiak, itu kan syirik semua. Percaya ke kuburan keramat, percaya ke ruatan-ruatan, itu kan syirik semua. Dengan batu akik ini alhamdulillah toko saya laku, itu syirik itu. Tapi yang pakai batu akik jangan ditilep. Itu kan kalau cuma biasa kan nggak masalah. Jadi kalau saya bilang batu akik syirik, anak-anak bacaan itu yang pakai batu akik ditilep, jangan Pak. Selama Bapak memakai untuk hiasan nggak masalah. Ya. Makanya sekarang penampilan dukun lebih meyakinkan daripada ustaz. Dukun tuh pakai jubah, kayak kemarin tuh dukun siapa tuh? Samsudin yang di berita itu kan meyakinkan ya. Oh pakai jubah, jenggot panjang. Ya. Jadi kadang-kadang penampilan dukun lebih meyakinkan dari ustaz. Itu
tanda akhir zaman begitu. Ternyata baca surat An-Nas itu namanya salah ya. Di situ pun Samsudin, ayah ya. Bekas pengepul barang-barang rongsokan tiba-tiba mengobati semua macam penyakit. Di antaranya dengan keris yang bisa mengeluarkan cahaya. Ternyata itu bisa cek kode di Bukalapak. Jadi dia bisa nipu orang jutaan hanya order 83.000 di Bukalapak. Gini keluar cahaya. Oh bapak kena serukin sama sembuh. Beli aja di Bukalapak 83.000. Tinggal pakai jenggot, pakai jubah, ya didukun sekarang. Kan trik sulap semua ternyata ya. Ternyata yang dilakukan si Samsul itu trik sulap semua, membohongin orang. Cuma biaya jutaan kayak orang berobat ke Singapura katanya. Itu kan penipuan. Kalau kita sakit ya berobat seperti biasa ke dokter, ke rumah sakit. Karena ilmu kedokteran sendiri yang menemukannya orang Islam, bukan datang ke dukun. Ya, ada yang nanya lagi? Ya silakan Bu. Ya ibu guru deh yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Ya. Pada kesempatan ini saya mungkin mewakili yang lain juga ingin menanyakan bagaimana tips atau cara-caranya untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Ya, karena bukan sesekali, seringkali kita itu tahu bahwa yang kita lakukan itu kurang benar ya Pak Ustadz ya. Tetapi mungkin karena faktor keinginan duniawi atau yang lainnya, kebutuhan yang lain, akhirnya kita tetap melakukannya juga. Nah, jadi gimana ya kira-kira cara-caranya, tipsnya supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah SWT. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, saya jawab dengan dalil, dengan logika dan ada Qur'annya. Pertama, ya supaya kita istiqomah dengan iman dan Islam itu sering datang ke majelis taklim. Saya punya dalilnya surat Al-Anfal ayat 2. Kata Allah, ciri orang beriman apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ciri orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Di mana dibacakan ayat-ayat Allah? Di majelis taklim. Jadi syarat pertama dalam kita menjaga istiqomahan, rajin datang ke majelis taklim. Kata jumhur ulama sunnah, kita datang ke majelis taklim itu minimal 1 pekan sekali. Ya, harus datang supaya ada pencerahan, supaya ada kekuatan iman. Yang kedua, caranya memperkuat iman dan keistiqomahan kita, bergaulah dengan orang soleh dan solehah. Kalau bapak-bapak bergaul dengan orang soleh, ibu dengan orang solehah. Saya punya dalilnya sudah 25 ayat 28, Al-Furqan ayat 28. Ada jeritan ahli neraka di surat 25 ayat 28. Ada jeritan ahli neraka menjerit begini Bapak Ibu, ya wailata laitani lam attahid fulanan qalila. Itu jeritan ahli neraka. Sungguh kecelakaan bagiku, alangkah baiknya ketika aku di dunia dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Jadi maknanya apa? Supaya kita istiqomah dengan iman dan Islam, bertemanlah dengan orang-orang soleh dan solehah. Kata Rasul apa dalam hadis sahih? Kata Rasul begini Bapak Ibu, ar-rajulu ala dini khalili. Agama seseorang bisa dilihat siapa temannya. Nah makanya saya katakan, supaya kita bisa menjamin keistiqomahan kita, sering datang ke masjid, sering datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena disitulah habitatnya berkumpulnya orang-orang soleh. Ya, kalau nggak di masjid, di majelis kan nggak mungkin orang soleh ngumpulnya di diskotik ya. Nah itu nggak mungkin. Datang ke masjid, pasti ada orang soleh di situ. Datang ke majelis taklim. Jadi pertama tadi apa? Datang ke majelis. Yang kedua, bergaul dengan orang soleh. Yang ketiga, kiatnya agar kita istiqomah dengan iman dan Islam, berdakwah. Mulailah kita berdakwah semampu kita, minimal kepada keluarga kita. Ayatnya yang menjamin bahwa ada hubungan dakwah dengan keistiqomahan, surat 47 ayat 7, surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 7 ada jaminan Allah, kalau kita aktif berdakwah minimal kepada keluarga kita, padilah dakwah itu kita akan diistiqomahkan dalam iman dan Islam. Ayat, ya. ayat. 47 ayat 7, Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, itu ayat. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah dengan berdakwah, yang surkum, Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan pendirian kalian. Dakwah. Ya, jadi pertama apa tadi Bu? Pak, datang ke majelis taklim. Yang kedua,
orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Yang ketiga yang keempat berdoa. Doanya ada di surat Al-Imran ayat 8. Ada doa yang tidak boleh kita lupakan setiap habis sholat Bapak Ibu. Ya, terutama ketika kita sholat tahajud. Apa doanya? Surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau memberikan hidayah kepada kami. Maksud dari doa ini maksudnya pengen istiqomah. Jangan lupa ini doa yang terbaik dari sekian ratus doa. Doa yang terbaik itu surat Al-Imran ayat 8. Betul ya? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba Bapak, Ibu dan saya rutin setiap habis salat jangan lupa doa ini. Insyaallah Allah akan menempatkan kita sebagai orang yang istiqomah. Itu 4 kiatnya menurut Quran. Cara agar kita istiqomah. Ya. Ya tadi Bapak ada yang mau nanya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya pertanyaan saya ini terjawab dari Bapak Ustaz. Ya. Itu masalah menjaga hidayah yang kita terima Ya. sampai akhir hayat nanti. Ya. Itu kita menjaga masalah hidayah sampai akhir bagaimana? Ya sebenarnya jawabannya sama dengan yang tadi. Menjaga hidayah, pengen istiqomah sama. 4 itu kiatnya. Pertama datang ke majelis taklim rajin, yang kedua bergaul dengan orang soleh, yang ketiga berdakwah, yang keempat berdoa sama. Nah, karena Bapak nanya itu apa ciri orang dapat hidayah? Apa itu hidayah Pak? Apa hubungan hidayah dengan tauhid? Ya hubungannya baik-baik saja. Ya Bapak, ini hidayah itu begini Pak. Kita kan sering dengar hidayah itu kata jumhur ulama, al hidayah itu hiyal ilmu bil haq, ya, ma'a qasdihi wa isarihi ala ghairihi. Hidayah itu ketika seseorang mengetahui kebenaran, sumbernya dari Quran dan Sunnah. Ma'a qasdihi, disertai niat untuk mempelajarinya. Jadi kalau tanya orang nggak ngaji, mana apa itu kebenaran? Pasti jawabannya Quran dan Sunnah. Tapi nggak mau ngaji, nah orang belum dapat hidayah. Jadi ciri kedua orang dapat hidayah, dia tahu kebenaran, dia mau belajar kebenaran itu. Wa isarihi ala ghairihi, dan dia mengutamakan kebenaran dari urusan lain. Sesibuk apapun dengan pekerjaan, sesibuk apapun dengan urusan keduniaan, tetap dia mau taklim. Nah itu orang ciri orang dapat hidayah. Jadi ada 3 ciri orang dapat hidayah. Dia tahu kebenaran, dia belajar kebenaran, dia mengamalkan kebenaran. Iya. Iya. Ini tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa ada kata-kata sabar dan sholat. Iya. Kenapa Allah itu menyampaikannya sabar dulu sebelum sholat? Iya. Yang kedua, pertanyaan karunia dan Allah, karunia dan rahmat. Iya. Yang saya lihat di Mushaf itu ada 7 surat yang menyampaikan karunia Allah dan rahmatnya padamu. Itu maknanya apa? Begini, sabar itu ada 3 jenis. Ada 3 klasifikasi sabar. Dalam bahasa Arabnya anwa'us sabri. Sabar dari musibah, sabar menghindari maksiat, sabar dalam taat. Nah, kenapa dalam ayat Al-Baqarah 153 sabar duluan? Maksudnya sabar dalam taat. Karena ketaatan kita kepada Allah bukan hanya sholat. Liwasta'inu bis-sabri was-sholat. Sabar di sini sabar dalam taat. Jadi ada 3 sabar. Sabar dari musibah, sabar menghindari maksiat, sabar dalam taat. Nah, maksud dari surah Al-Baqarah 153 itu sabar dalam taat. Kita harus sabar dalam taat, termasuk ketika sholat. Sabar. Makanya kata Rasulullah, kalau muazin sudah iqomah, kita lagi berwudu, sunahnya apa? Jangan lari-lari, sabar aja kita jalan. Kan sudah lihat tuh orang pas iqomah, dia lari sampai jatuh-jatuh kan ya? Mengejar tidak boleh. Dalam suatu harus
sabar, baca juga tumanina, ya. Jangan sampai sholat tarawih cuma 3 menit, ya. Berapa 10 menit, 23, itu wae. Ya, emang kejar tayang kayak sinetron, ya. Ya, jadi sabar, baca tartil, ya. Warattil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Bagaimana tidak tartil? Ya, 23 orang 10 menit cuma. Wah, itu bisa pegel-pegel tuh kayaknya. Begini. Nah itu gak nyunah itu yang suka ada TV itu sholat tarawih 23 sampai 10 menit. Dia gak sabar. Sholat itu harus sabar. Itu malina, nikmatin sholat itu maknanya itu bisa memberikan ketenangan. Contohnya gini deh, kita lagi punya masalah. Kan salah satu sunnah Rasul ya, saya baca dalam beberapa kitab. Salah satu sunnah Rasul, kalau Rasul punya masalah tiba-tiba, apa yang Rasul lakukan? Sholat. Rasul kalau sedang punya masalah yang mendadak, yang tiba-tiba gitu, Rasul memanggil Bilal, ya Bilal, aqimis sholat, arif nabiha. Wahai Bilal, mari kita sholat, mari hibur kita dengan sholat, arif nabiha. Jadi sholat itu bagi Rasulullah, bagi orang-orang soleh, jadi media hiburan. Contohnya, kita lagi punya masalah sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebenarnya kita sedang mengatakan, masalah saya itu kecil, Allah yang Maha Besar. Atau saya tanya ke Bapak Ibu, kalau sholat berjamaah, kalau sholat di rumah sendiri, yang sering dibaca Al-Baqarah apa Al-Ikhlas? Al-Baqarah apa Al-Ikhlas? Sebenarnya walaupun Bapak Ibu gak jawab, saya tahu jawabannya. Karena raut muka Bapak itu ikhlas, tulisin semua. Gak ada raut muka Al-Baqarah ya. Termasuk muka saya muka ikhlas juga ya. Nah di surat Al-Ikhlas itu ada ayat, kalau Bapak Ibu khusus membacanya, kita akan tenang sedang punya masalah seberat apapun masalah. Apa ayatnya? Allahus Somad. Allah tempat bergantung. We are not alone. Kita tidak sendiri kalau sedang punya masalah. Ada Allah. Atau kita 17 kali sehari mengucapkan apa? Wa iyyaka nas. Itu akan memberikan terapi positif ke hati kita. Ada Allah tempat kita meminta tolong. Kamu gak sendiri. Ya. Jadi karena pada ayat wasta'inu bis sabri, karena sabar itu bukan hanya sabar dari musibah, juga sabar dalam taat. Samalah ketika kita beribadah, termasuk ketika sholat. Jangan terburu-buru, ya. Ya silakan. Kalau sholat saat kesulitan itu berarti sholat apa namanya? Mutlak namanya. Jadi ada sholat yang kapan aja. Ada 2 waktu yang nggak boleh sholat kan, cuma 2 waktu, habis subuh sama habis asar, kan nggak boleh. Ya. Tapi di luar waktu itu, begini deh. Pagi ini kita sholat subuh udah, sholat duha udah. Tiba-tiba kita punya masalah, itu namanya sholat mutlak. Sholat kapan aja, 2 rakaat. Niat. Niatnya bagaimana? Ya niatnya sholat mutlak aja. Ya, niatnya Surat mau minta tolong sama Allah. Iya, sholat mutlak namanya. Jadi boleh kapan aja. Ya, terutama ketika tiba-tiba kita punya masalah supaya tidak stres sholat. Dan di sujud terakhir disunahkan curhat kepada Allah. Ya, berdoa ya berdoa ya Allah saya punya masalah, berikan saya jalan keluar dan lain-lain. Ya, itu yang Rasul lakukan kalau 2 rakaat. Kalau punya masalah tiba-tiba, ya tiba-tiba ada musibah itu supaya kita tidak kelimpungan, sholat 2 rakaat. Pertanyaan saya yang terakhir. Iya boleh. Masalah karunia dan rahmat. Oh karunia itu kan pemberiannya, rahmat itu kan kasih sayang artinya. Beda Pak. Karunia itu pemberian, rahmat itu kasih. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Karunia Allah itu rezeki, umpamanya kesehatan. Jadi rahmat lebih general, lebih luas pemahamannya. Rahmat itu kasih sayang. Ya. Kalau karunia istilahnya pemberian. Itu yang saya tahu. Anugerah. Iya, anugerah. Bedanya rahmat dengan karunia. Itu Pak ya. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak ini harus bersyukur dengan istri yang ada sekarang. Insya Allah kalau bersyukur nanti ditambah. Karunia kan lain syakartur. Kalau bersyukur nanti ditambah. Syukur Pak dengan istri yang ada nanti ditambah. Asal jangan kedengaran yang di belakang, mencemurut lagi di belakang. Ya Bu, ya Pak. Ibu marah. Ya. Ibu marah. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imam Madin tadi mengenai hidayah. Iya. Apakah hidayah itu termasuk takdir juga? Artinya sudah ditetapkan. Iya. Atau bagaimana terkait dengan upaya yang kita lakukan?
kemudian juga dari istighfar menolak bala. Apakah bala juga termasuk takdir sehingga bisa kita tolak dengan istighfar tadi, atau meskipun sudah istighfar kalau sudah ditakdirkan ya kena aja gitu. Makasih Pak Ustaz. Hidayah bukan takdir. Hidayah itu karena ikhtiar. Gini ya contohnya, tidak pernah ada orang ditangkap oleh KPK di pengadilan tipikor, ditanya tuh koruptor, Bapak kenapa korupsi? Oh ini takdir Allah. Nggak ada. Orang berbuat jahat itu pilihan. Ya. Kenapa kamu korupsi? Ini takdir Allah, hakim bisa ditambah hukumannya itu. Jadi ketika berbuat dosa itu pilihan, ketika dapat musibah itu semua takdir. Contoh begini deh, Pak RT menjelang musim hujan bilang ke warganya, wahai wargaku jangan buang sampah sembarangan, bersihkan selokannya drainasenya agar mengalir air. Nah, tiba-tiba warganya tidak buang sampah sembarangan, tidak membersihkan drainasenya. Ketika musim hujan banjir, salah Pak RT apa salah warga? Salah warga. Pak RT kan sudah bilang, Allah dalam 6.666 ayat, dalam ribuan hadis sudah menjelaskan mana benar, mana salah. Ketika manusia memenuhi yang salah siapa? Salah manusia. Makanya dalam surat Al-Balad, wahadainahu najdain, kata Allah, aku telah tunjukkan manusia dua jalan mengarahkan kepada neraka, jalan mengarahkan kepada surga. Silakan pilih. Makanya dalam Islam kalau ada orang gila itu tidak kena hukum. Kenapa? Karena alat untuk memahami benar dan salah sudah error. Rufi al-qalam, diangkat catatan amal kepada orang gila. Tapi selama kita normal, kalau kita berbuat dosa itu pilihan. Makanya tidak ada koruptor ketika ditanya, kenapa Bapak korupsi? Ini takdir Allah, hakim nggak ada. Pasti menyadari itu kesalahannya. Itu Pak ya. Jadi hidayah itu ikhtiar. Rasulullah saja Pak dalam menyebarkan hidayah itu door to door, tutup rumah orang, ya, datang ke Abu Lahab, Abu Jahal, ya ami qul la ilaha illallah tuflihun. Rasul tidak hanya berdoa saja, dia tidak berdoa di depan kapal doa, ya Allah sebarkan Islam ke Syam, sebarkan Islam ke Mesir. Tidak, Rasul mengirim berbagai delegasi dakwah ke berbagai negara. Rasul menulis surat ke berbagai kepala negara akan mengajak mereka masuk Islam. Jadi dalam hidayah itu perlu ikhtiar. Contohnya Rasul dalam menyebarkan hidayah, Rasul berikhtiar maksimal. Jadi kayak ini deh. Pagi ini kita berdoa umpamanya nih ada orang berdoa, ya Allah berilah saya hidayah, tapi nggak pernah datang ke sini, nggak pernah datang ke Majelis Taklim, ada nggak dapat hidayah? Bu, ada seorang ibu nih di rumah doa aja waktu duha ini, ya Allah berilah saya pemahaman Islam, berilah saya hidayah, tapi nggak pernah taklim, dapatkah hidayah? Paling dapat Pak Hidayah mungkin ya, bukan hidayah. Tapi kalau ibu doa langsung datang ke sini dapat hidayah. Oh ternyata ada janji Allah, 8 janji Allah dalam Al-Quran kepada kita. Kalau kita meyakininya kita akan tenang dan selamat. Kan harus ikhtiar, gitu ya. Jadi ketika hidayah itu perlu ikhtiar. Kalau barat semua takdir, semua takdir. Dari yang kecil kita lagi makan kegigit lidah sampai jatuh begini bisnis, sampai meninggalnya orang tua kita, sampai musibah gempa, itu semua takdir. Kita harus menerimanya sebagai takdir. Tapi kalau dosa itu pilih, dalam bahasa Arabnya mukhayyar, pilihan. Silakan pilih mana. La ikroha, pilih. Kalau tidak memaksa, silakan pilih mana benar mana salah, sudah jelas. Ya. Kenapa Ibu Ustaz? Bala tadi kan bisa dihindari dengan istighfar. Begini, bala itu menurut Islam bisa dihindari dengan beberapa hal. Pertama, berinfak dan sedekah, itu bisa menghindarkan bala. Kedua, silaturahmi bisa menghindarkan bala. Yang ketiga, berdoa. Ya, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebenarnya kita menghindarkan diri dari bala. Jadi banyak dalam Islam ya, kayak begini deh, kita berdoa umpamanya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan minta kekayaan. Padahal kan kita tahu rezeki itu sudah takdir. Jadi takdir aja bisa berubah. Kalau berdoa, ya kalau kita silaturahmi kan diluaskan rezeki, dipanjangkan usia. Umpamanya takdir lahul mahfuz, orang itu meninggalnya usia 50, tetapi dia suka silaturahmi, dia suka berdoa, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Bisa saja yang awal takdir dari 50 jadi 70. Jadi ada cerita begini, bisa. Jadi ada umat Nabi Daud
dikasih tahu oleh malaikatul maut bahwa si fulan akan meninggal sebentar lagi. Nabi Daud udah bilang ke orang itu, stres kan kalau bilang, Muhammad perhatikan aja orang itu. Ternyata orang itu gak meninggal. Ya setahun, 2 tahun, 10 tahun, kayaknya Nabi tanya ke malaikatul maut, kenapa orang itu gak meninggal? Kata malaikatul maut, oh ternyata setelah dia amal solehnya dia suka silaturahmi. Allah memanjangkan usianya 20 tahun. Jadi dipanjangkan usia itu betul-betul dipanjangkan. Kalau kita suka silaturahmi. Jadi takdir itu sifatnya tidak absolut, bisa berubah. Bagus. Karena kalau takdir absolut, orang malas akhirnya. Ngapain cari rezeki? Kan sudah ditakdirkan Allah, malas orang itu. Ya. Jadi takdir itu tidak absolut, bisa berubah. Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi ada kisah gini ya. Ngomong kebaikan orang kan boleh, kejelekan nggak boleh ya. Saya kenal teman Pak Insinyur Rojilu, dia itu pegawai Departemen Hukum dan HAM, orangnya soleh. Dia aktivis dakwah, istrinya aktivis dakwah, dan anaknya aktivis dakwah semua. Dia pegawai eselon 2, sekarang itu dari eselon 1. Dia termasuk pejabat lah. Tinggalnya itu di Gang Madrasah dekat Mall Kalibata. Dia itu tahun berapa saya lupa, ada Lion Air yang landing di Solo itu sampai kena error bannya, nabrak kuburan, ada yang meninggal di depan. Pak Rojilu waktu itu akan seminar naik Lion Air itu. Naik Lion Air, apa yang dia lakukan? Dia orangnya suka sedekah pagi-pagi, ikut sunnah Sayyidina Abu Bakar. Ya pagi. Pagi punya harus sedekah. Dia sedekah 5.000 ke cleaning service di Bandara Soekarno Hatta. Itu sebelum take off, dia sedekah. Nah, dia kan termasuk jabat lah ya waktu itu. Dia harusnya kan di VIP lah ya, di depan itu ya, bisnis ya. Tapi dia di belakang. Anak kosong dan anaknya di belakang. Nah, ketika landing itu kan error ban itu. Ada anggota DPR dari PKB meninggal, saya lupa namanya, Gus Muhammad atau siapa. No, error bannya pesawatnya sampai nabrak pagar lapangan terbang dan masuk ke kuburan. Ternyata yang meninggal itu yang di depan, termasuk Gus Muhammad yang anggota DPR PKB. Nah, Pak Rojilu itu harus meninggal. Itu dia ketika pesawatnya error itu karena dia mau seminar, pas dibuka dia pas itu emergency exit. Dia turun langsung seminar. Besoknya di koran dikabarkan meninggal. Pulang ke Kalibata dapat santunan 25 juta. Kalau yang nginep dan seminar di hotel. Ini yang cerita bukan Pak Rojilu, orangnya soleh. Ada teman yang cerita ke saya. Itu tentang the miracle of sedekah, keutamaan kemujizatan dari sedekah. Itu sedekah itu bisa menghindarkan umpamanya takdirnya ada orang akan ketabrak sepeda deh, kalau ketabrak kan mati orangnya. Ada orang takdirnya umpamanya sorenya ketabrak sepeda deh, kalau ketabrak kereta api mati ya Pak ya, di sepeda aja. 50 menit atau semenit sebelum kena musibah dia sedekah, Allah hindarkan dari musibah itu. Ya itu. As-shadaqatu takfa'ul bala, sedekah itu mencegah bala. Jadi musibah itu tidak absolut juga, bisa Allah hindarkan dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahmi dan lain-lain. Ya. Mungkin Pak Ustaz mau menambahkan Ustaz ya. Boleh. Jadi kan selama ini saya pribadi, teman-teman juga memahami takdir itu kan kadang tipis ya Pak Ustaz. Kayak seperti tadi saudara kita mengenai bala, ternyata musibah pun bisa hilang dengan sedekah. Iya, betul. Berarti kalau begitu dengan banyak kita berinfak atau bersilaturahim kan manjangi umur kita dipanjangkan, rezekinya ditambah gitu ya. Berarti barangkali kode dan kode barangkali Pak Ustaz ya. Kode dan kode. Jadi kode itu yang memang bisa berubah. Manakala tadi kita berinfak, kita beramal soleh gitu ya. Tapi nanti kalau sudah final, itulah takdirnya betul. Iya, betul. Artinya buku itu ditutup di lauh mahfuz itu yang udah takdirnya betul saja. Artinya yang kode ini sifatnya masih terus berubah mengikuti bagaimana hamba ini beramal soleh, dia bertambah amalnya, infaknya bertambah enggak, silaturahmi bagaimana gitu nggak usah dibikin gitu ya. Jadi kadang-kadang ada saudara kita yang lain itu tadi berpikirnya sempit, lah ngapain kita kerja terlalu semangat gitu kan, karena udah ada rezekinya.
ngapain sih kita berbuat yang baik kan sudah digariskan tentang neraka atau surga gitu. Ternyata itu yang salah Pak Ustaz ya, karena ternyata yang selama ini kita pahami itu agak keliru, manakala seperti itu. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kita ini banyak hal yang kita bisa berbuat baik dan itu merubah kehidupan kita. Ya. Nih, sebagai closing ya, sebagai penutup, ada satu hadis Bapak Ibu. Kalau kita memahami hadis ini, insya Allah dijamin kita nggak akan mudah stres. Saya bacakan hadisnya ya. Begini hadisnya, kata Rasul, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman itu semuanya baik. Ya, kaya baik, miskin baik, sehat baik, sakit baik. Karena orang sakit kan doanya dikabul ya. Orang sakit itu dosanya berguguran. Jadi gini, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman itu semuanya baik-baik aja. Kenapa? In asobatku sarra'u syakara fakana khairan lahu. Orang beriman itu kalau dapat nikmat dia bersyukur itu baik baginya. In syakartum lazidanakum. Kebalikannya kata Rasul, in asobatu dharra'u. Orang beriman kalau kena musibah, kesulitan, penyakit, sabaro, bersabar. Fakana khairan lahu, sabar juga baik baginya. Jadi kalau kita memahami hadis dengan baik, dan sebenarnya dalam hidup ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, jadi dapat nikmat baik, dapat musibah juga baik sebenarnya. Cuma kita suka salah persepsi. Oh, kebaikan kalau nikmat aja, kalau musibah bukan kebaikan. Salah, musibah juga satu kebaikan. Kalau kita nerimanya dengan ikhlas dan sabar. Itu ya. Jadi sekali lagi kalau orang memahami hadis dengan baik, nggak akan stres. Ya karena kata Rasul, in asobatu darro asyaka, in asal sarro syakaro. Orang beriman kalau dapat kemudahan dia bersyukur. Sebaliknya itu baik baginya, pakana khairan lahu. Kalau dapat musibah dia sabar, itu pun baik baginya. Jadi semuanya suatu kebaikan. Gak ada yang perlu distres. Ketika kita stres itu bagian dari godaan setan. Ayatnya ada Al-Imran 175. Jadi penyebab kita stres, depresi, mengeluh itu bagian dari godaan setan. Setan satu menggodanya dengan nakut-nakutin. 175. Jadi ketika stres, takut dengan masalah, lari dari masalah, itu bagian dari godaan setan. Ada ya? Innama dzalikumus syaitan, itulah setan, yukhawwifu awliya'a, yang suka nakutin manusia sehingga dia menyerah, sehingga dia pesimis. Lalu kata Allah apa? Fala takhuhum, jangan takut kepada setan, takutlah kepadaku jika kalian orang beriman. Betul lah Bu? Ibu lebih takut Allah apa setan? Bu, ibu lebih takut Allah apa setan? Jawab dengan tegas dong Bu. Kalau ibu jalan sendiri tengah malam di tengah kuburan, lebih takut Allah apa setan? Keterlaluan Bapak Ibu, udah bilang setan, lihat muka saya lagi, setan. Maya. Jadi saya tuh kalau bangunin ibu, saya kan banyak di rumah ibu-ibu dia, kan suka ada yang nganggur juga ibu-ibu ya. Banguninnya mudah aja, setannya aja. Ibu lebih takut Allah apa setan? Allah Pak Ustaz. Kalau ibu jalan sendiri di tengah kuburan, setan Pak Ustaz. Berubah seketika ibu-ibu ya. Baik, saya kira bukan hanya ibu tuh, bapak juga sama lah. Kalau jalan sendiri tengah malam, hujan lebat, gelap gulita di tengah kuburan, Pak Ali lebih takut Allah apa setan? Jawabannya sama dengan ibu-ibu juga. Ayah wah. Udah ya. Jadi ini pengalaman saya jadi ustadz Bapak Ibu. Pengalaman saya jadi ustadz. Kalau ngaji lama-lama, memang mata Bapak Ibu lihat saya, tapi ruhnya gentayangan, nggak fokus. Maksudnya ada yang mau kondangan, makan siang ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah kajian kita pada pagi hari ini, supaya barokah pertemuan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.